Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyebutkan 3 pahlawan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nadia Pibleksa, alias Safitri dan Selpi. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin dikenal sebagai pahlawan nasional yang berasal dari daerah Makassar, Sulawesi Selatan. Ia merupakan penguasa Kesultanan Kerajaan Goa di Sulawesi Selatan. Keberanian Sultan Hasanuddin melawan Belanda membuat ia dijuluki ayam jantan dari timur atau The Wolf van the Oosten. Pria yang lahir tanggal 12 Januari 1931 ini merupakan raja yang berhasil membawa kerajaan Goa di puncak kejayaannya di wilayah Indonesia Timur. Kerajaan tersebut juga menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di wilayah Indonesia Timur. VOC yang kala itu merupakan perusahaan dagang Belanda ingin memonopoli dan menguasai jalur perdagangan di Indonesia Timur. Hal ini membuat Sultan Hasanuddin tidak suka. Belanda melalui armadanya beberapa kali menyerang kerajaan Goa yang belum ditundukkannya, namun selalu gagal. Hal ini karena kuatnya pertahanan kerajaan Goa melalui benteng Somba Apu serta armada lautnya yang dikenal kuat. Perang antara kerajaan Goa dan VOC Belanda dimulai pada tahun 1660. Pasukan Belanda bahkan dibantu oleh Arung Palaka yang merupakan penguasa dari kerajaan Bone. Beberapa kali pula melakukan perdamaian. Hingga puncaknya, Sultan Hasanuddin yang merasa dirugikan dengan perjanjian damai tersebut merompak 2 kapal Belanda. Hal ini membuat Belanda mengirimkan armada perangnya untuk menundukkan kerajaan Goa dan Sultan Hasanuddin. Armada pasukan Belanda dipimpin oleh Cornelis Spelman dibantu oleh Kapiten John Gerd dari Maluku serta Arung Palaka dari kerajaan Bone. Perang besar meletus antara pasukan kerajaan Makassar melawan Belanda. Perang tersebut dikenal dengan Perang Makassar. Perang tersebut membuat Sultan Hasanuddin terdesak. Ia kemudian mengadakan perjanjian dengan Belanda yang dikenal dengan nama Perjanjian Bongaya pada tahun 1667. 2 tahun kemudian, yakni 1668, Sultan Hasanuddin kembali menyerang Belanda, namun upayanya dapat dipadamkan oleh Belanda yang semakin kuat. Pertahanan terakhir kerajaan Goa, yakni benteng Somba Apu, kemudian jatuh ke tangan Belanda. Belanda kemudian berhasil menguasai kerajaan Goa dan membuat Sultan Hasanuddin menyerang dan mengakui kekuasaan Belanda. Setelah mengundurkan diri sebagai Sultan Kerajaan Goa, Sultan Hasanuddin tutup usia pada tanggal 16 Juni 1670. Ia kemudian dimakamkan di pemakaman Raja-Raja Goa di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Karena perjuangannya melawan pemerintah kolonial Belanda, maka pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 19 Juni 1922 dan meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965, tepatnya pada umur 43 tahun. Beliau adalah Komandan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang dibunuh oleh anggota Gerakan 30 September. Karir militernya dimulai saat bergabung dengan Tentara Republik untuk berjuang melawan Belanda. Pada bulan-bulan pertama setelah deklarasi kemerdekaan, beliau membentuk batalion dengan dirinya sebagai komandan dan memimpin kemenangan Indonesia melawan Inggris di Magelang. Beliau juga berhasil mempertahankan Magelang melawan Belanda yang kala itu mencoba untuk mengambil alih kota. Bahkan berkat jasadnya, beliau mendapat julukan Juru Selamat Magelang. Pierre Andreas. Kapten Pierre Andreas Tandan lahir 21 Februari 1939. Beliau meninggal pada 1 Oktober 1965 pada umur 26 tahun. Dirinya merupakan salah satu perwira militer Indonesia yang menjadi korban peristiwa Gerakan 30 September pada tahun 1965.
Beliau mengawali karir militer dengan menjadi intelijen dan kemudian ditunjuk sebagai Ajudan Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution untuk menggantikan Kapten Karl Adolf Gustav Manulung yang gugur dalam misi perdamaian di Kongo, Afrika tahun 1963. Kapten Pierre Tandan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata bersama dengan 6 perwira korban gerakan 30 September lainnya dan ditetapkan sebagai pahlawan Revolusi Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1965. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.